Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa ansarihi wa as'arihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan al-asatis, guru-guru kita yang hadir, yang kami banggakan, santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, nikmat yang luar biasa banyak. Jikalau kita ingin menghitungnya, kita tidak akan mampu, saking banyaknya nikmat tersebut. Syukur ini sangat penting bagi kita, karena dengan syukur ini kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat dari Allah. La azidannakum. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mampu mensyukurinya, ini justru akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Inna azabi lasadid. Bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu bukti perwujudan dari syukur kita. Sholat itu ketaatan dan syukur. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika itu karena ibadah, ya, sampai jari kaki Nabi kita tercinta Muhammad SAW bengkak. Pernah ada yang bengkak kakinya oleh sholat? Ada? Ya, Nabi kita pernah bengkak kakinya, ditanya oleh sahabat. Ya. Kenapa beliau sampai beribadah sedemikian rupa, padahal beliau adalah kekasih Allah. Tempatnya sudah jelas, tapi tetap semangat ibadah. Apala akuna abadan syakura. Ya. Kata beliau, ya, apakah tidak pantas bagiku untuk menjadi seorang hamba yang
bersyukur karena tempatku, posisiku, kedudukanku yang sangat sudah dijanjikan Allah SWT. Oleh karena itulah aku akan semakin menunjukkan syukurku kepada Allah. Syukur dengan ibadah, dengan meningkatkan ibadah, dengan meningkatkan sholat. Apalagi saat ini kita dalam ujian, Allah kasihkan akal kepada kita semua. Dengan akal inilah jadi penyempurna derajat kita, pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Bagaimana mensyukuri akal ini? Dengan belajar. Dengan belajar dan membuktikan hasil dari belajar itu. Kalau belajar saja hasilnya tidak ada, itu dipertanyakan. Ini dibuktikan. Kita mungkin tinggal 1 minggu lagi sampai tanggal 7. Hari ini tanggal 1, tinggal berapa hari lagi. Dibuktikan syukurnya Allah anugerahkan akal kepada kita. Mana bukti syukur atas anugerah ini? Kata Allah. Sekali lagi mari kita bersyukur. Banyak hal kalau kita ingin berbicara tentang syukur, yang memang pantas kita untuk bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada kedua kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan sampai nanti kita selesai dari majelis ini tidak mengucapkan salawat kepada beliau, karena nanti di yaumil akhirah akan ada penyesalan orang yang hadir dalam majelis tapi tidak mengucapkan salawat kepada Nabi. Jadi kalau hadir di majelis jangan lupa salawat, yang singkat, yang sedang, yang panjang. Allahumma sholli ala Muhammad, singkat. Panjang lagi ada, lebih panjang lagi ada. Ada penyesalan nanti, penyesalan yang amat sangat. Kapan itu? Fi yaumil akhirah, nanti di akhirat. Apa gara-garanya? Apa penyebabnya? Tidak salawat, hadir di majelis tapi tidak salawat. Nah itu kerugian. Kerugian. Jangan sampai ini diingat, karena kita selalu hadir di majelis, ngumpul hampir setiap hari kita ngumpul dalam majelis. Nanti duduk saja hadir, tidak ada satu salawat pun. Jangan sampai. Baik, sekali lagi mari kita bersyukur. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada yang ngantuk sedang, ada yang ngantuk parah. Lihat temannya, ada yang ngantuk sedang, ada yang agak parah. Nah ini mungkin tidur terlambat, tidak taat dengan aturan tidurnya jam berapa? 9:30. Tapi sampai 10:30. Ustaz ujian sekarang, saya lagi giat belajar. Belajarnya yang bagus, tidurnya cepat, bangunnya cepat. Jam 9:30 tidurlah, selesaikan semua urusan. Pas 9:30 tidur, cepat tidur, bangunnya juga cepat. Nanti jam 1 bangun, jam 2 bangun belajar. Waktunya bahkan waktu yang terbaik. Berdoa, sholat wudu dulu, sholat tahajud, berdoa, belajar. Ada yang sangat bersemangat, mudah-mudahan selalu istiqomah. Bahkan mungkin ada yang sudah mandi. Ada yang sudah mandi? Ada,
Itu kebiasaan baik. Ya, sebelum subuh itu sudah mandi. Bahkan Allah a'lam katanya akan memperkuat fisik, termasuk akan memperkuat saraf. Allah a'lam. Ya. Yang jelas saya yakin yang sudah mandi tidak akan ngantuk. Yang sudah mandi sebelum subuh tadi. Ya. Baik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Mansur At-Tusi. Apa kata beliau? Sittu khisalin yu'rafu bihal jahil. Sittu khisalin yu'rafu bihal jahil. Sittun berapa itu? 6. Sittun berapa? 6 ciri orang bodoh. Ada 6 ciri orang bodoh. Mudah-mudahan tidak ada satu pun ciri ini pada diri kita. Ya. Mudah-mudahan tidak ada satu pun ciri dari ke-6 ciri orang bodoh ini pada diri kita. Apa yang pertama? Al-ghadabu fi ghairi syai'in. Apa al-ghadabu? Marah pada hal yang sepele. Sedikit-sedikit marah, kecil persoalannya marah. Nah, ini ciri orang bodoh. Ada tak yang model itu? Atau temannya ada yang ya tersinggul dikit marah. Name kendak iu. Apa nak buka coba? Ini ciri-ciri orang al-jahil. Al-ghadabu fi ghairi syai'in. Kalau kamu punya perangai seperti itu, buang jauh. Ya. Kata Muhammad bin Mansur At-Tusi, ini ciri atau perangai orang-orang bodoh. Ya, orang cerdas tidak akan seperti itu. Ya. Kitabnya umumnya diletakkan di depannya, tergeser oleh kawan sedikit, langsung marah di pak meja. Ya. Banyak cat akal, keluar semua kata-kata yang tidak bagus, emosi, marah. Ya. Al-ghadabu fi ghairi syai'in. Marah pada hal yang sepele, yang sifat yang sepele itu termasuk ciri orang yang bodoh. Ya. Ingat, pada hal yang sepele, hal-hal yang sepele, pada hal-hal yang remeh. Nah, ini sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Karena kadang-kala kita juga menemukan orang-orang yang seperti itu, bahkan kita mungkin terpancing ikut masuk dalam golongan orang-orang seperti itu. Tapi kalau sudah mendengar nasihat dari Muhammad bin Mansur At-Tusi ini, mudah-mudahan ini ya, teringat dengan nasihat beliau. Oh, ini tidak bagus, ini ciri-ciri orang bodoh. Jadi bukannya dikatakan hebat kita sedikit-sedikit marah, justru oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu, orang-orang yang belajar, kita akan dikenal sebagai orang bodoh. Nah, itu bahaya tuh teman-teman. Ya, ada ciri-cirinya. Nah.
Itu yang pertama. Al-ghadabu bi ghairi syai'in. Ya. Marah atau mudah marah dalam hal-hal yang sepele. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Al-kalamu bi ghairi naf'in. Al-kalamu bi ghairi naf'in. Berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hobinya cerita, tapi ceritanya tidak ada manfaatnya. Ya. Habis sholat langsung cerita. Orang zikir, teman sebelah kanan zikir, dia ngajak teman sebelah kiri bercerita. Fi ghairi naf'in. Al-kalamu fi ghairi naf'in. Hobinya ngomong, tapi yang diomongkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini salah satu di antara 6 sifat itu. Buang. Banyak cerita, tapi ceritanya kok kosong. Ada ghibah di situ, ada fitnah di situ, ada kazibnya di situ, ada cerita bohongnya di situ. Tahu tak? Di kampungku itu ada ikan paling besar. Kawan-kawan kaget dengar. Ada yang percaya, yang sama-sama bodoh percaya. Al-kalamu fi ghairi naf'in. Banyak cerita, suka bercerita, suka ngomong, banyak omongannya, fi ghairi naf'in, tapi tidak mendatangkan manfaat. Habis waktunya sampai malam, ngumpul sini, kita cerita. Padahal sudah bel tidur jam 9.30, ngumpul dulu, bercerita dulu. Ceritakan si B belum selesai cerita, si C juga diceritakan. Terus banyak cerita. Tahu-tahu jam 12 tidur, dibangunkan jam 4 masih ngantuk. Masih ngantuk. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang kedua ini, buang. Dibuang. Untuk apa banyak cerita? Tapi manfaatnya tidak ada. Kalau kita membaca sejarah-sejarah para guru-guru kita, para ulama-ulama kita itu, kalau bergadangnya mereka bergadang dalam ilmu, membaca kitab, menulis kitab. Bergadangnya mereka bergadang dalam hal ibadah. Ngumpulnya mereka ngumpul dalam hal diskusi tentang ilmu, bukan ngumpul saja. Nah, yang berapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, wal 'izatu bi ghairi mawdi'iha. Memberi nasihat tidak pada tempatnya. Ternyata termasuk ciri-ciri orang bodoh juga, memberi nasihat tidak pada tempatnya. Padahal nasihat itu adalah hal yang baik, bahkan diperintahkan dalam agama kita. Wa tawasau bil haq. Hendaknya kalian untuk saling memberikan nasihat tentang kebenaran. Tapi menurut penjelasan beliau, harus ada pertimbangannya. Kita harus perhatikan
kondisinya. Kita juga harus perhatikan tempatnya. Ya. Sehingga nasihat yang baik itu bisa sampai, bisa dipahami, bisa diresapi, bisa memberikan pengaruh baik kepada orang yang diberi nasihat. Ketika kondisinya tepat, waktunya tepat, dan tempatnya juga tepat. Ya. Nah sekarang ba'da subuh, kira-kira pas gak ini waktu memberi tausiah? Tempatnya pas gak? Tempatnya di masjid, waktunya sudah sholat. Seharusnya orang yang sudah sholat itu pikirannya fresh, celing kalau bahasa kamu. Ya. Tapi ini agak ada yang parah ya, ada yang lato sendeng di dinding, ada yang teler. Ya. Sudah sholat itu waktu yang segar, sudah menghadap kepada Rabb, ya sudah menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Allah. Ya Allah, aku tinggal berapa hari lagi ujian, ya. Tinggal berapa hari lagi ujian, aku mohon ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya. Tidak lupa setiap hari kita, setiap pagi, setiap ba'da sholat kita panjatkan doa yang saya sebutkan tadi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nanti tidak pernah lupa, ya, memanjatkan doa ini khusus di pagi hari. Lupa tak kita? Ya, mudah-mudahan tidak. Nabi kita yang sudah dapat jaminan dari Allah SWT saja merutinkan doa ini, apalagi kita yang belum sama sekali mendapatkan jaminan. Ya. Waktu yang sangat tepat, mudah-mudahan. Ya. Jadi waktunya tepat, tempatnya juga tepat di masjid. Umpamanya kamu sedang main bola di lapangan bola kaki, ada ustadz masuk memberi tausiah di lapangan, kamu sibuk main bola, itu waktunya tidak tepat, tempatnya juga tidak tepat. Ini sangat tepat sekali. Ya. Apa yang ketiga tadi? Wal 'izatu fi ghairi mawdi'iha. Ya, nasihat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, ibsa'us syirri. Ciri orang bodoh yang keempat adalah ibsa'us syirri. Kita mungkin hafal hadis afsus salam dalam hadis arba'in. Apa arti afsus salam? Nah, banyak yang hafal hadis arba'in. Afsus as-salam, menyebarkan salam. Ya. Ibsa'us sirri, menyebarkan rahasia. Kita punya rahasia, masing-masing kita punya rahasia, tapi disebarkannya. Tahu nggak, ini rahasia, jangan diceritakan. Ibsa'us sirri, suka menyebarkan rahasia. Ya. Baik rahasia itu yang biasanya yang menjadi rahasia itu adalah sesuatu yang buruk, atau nanti kalau disebutkan bisa berdampak kepada keburukan. Ditutupi, dijaga, tapi justru dia menyebarkan rahasia tersebut, baik rahasia dirinya maupun rahasia orang lain. Ya. Termasuk perbuatan sia-sia yang bisa menggiring kita kepada kelompok yang diisyaratkan di sini al-jahil adalah kalau kita suka menyebarkan rahasia. Kalau pernah tinggalkan. Kalau ada kawan yang seperti itu berikan nasihat. Ingat, ibsa'us sirri adalah di antara situ isolin, ciri-ciri orang bodoh. Ya.
ada rahasia pribadinya, dijaga, jangan disebarkan, sudah diceritakan kepada orang lain. Ya. Kamu pulang ke rumah, datang terlambat ke pesantren, ditanya oleh kawan, "Wan, kamu terlambat datang?" "Iya, terlambat saya." "Tahu nggak apa sebab saya datang terlambat?" Ya. Tidak tahu. "Di rumah saya ada yang ribut." "Siapa?" "Mbak saya ribut." Nah, orang tidak ada yang tahu di sini, diceritakan. Itu rahasia rumah tangga, rahasia keluarga. Ya. Apa tadi yang keempat? Ifsa'us sir. Ya. Suka menyebarkan rahasia, tutup rahasia itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, orang tidak tahu, itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, menutupi aib kita, menutupi kekurangan kita, menutupi rahasia kita, jangan dibuka. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan, sekiranya kita melakukan suatu hal perbuatan yang dosa, orang tidak tahu, tidak usah diceritakan. Cukup kita adukan kepada Allah, cukup kita beristighfar kepada Allah, kita menyesal kepada Allah, kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya, kita berjanji kepada Allah ingin menutupnya dengan amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang lain, bertaubat kepada Allah. Tidak perlu diceritakan, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media. Buka cerita di Facebook, buat status di WA. Memang bahasanya mungkin mistis, mendung, tidak selamanya. Besok pasti cuaca akan cerah. Ini ada orang cerdas akan menilai. Ada kisah yang dibuka di dalam status. Ini walaupun masih NTS lihai semua. Ya. Ifsa'us sirri. Ifsa'u menyebarkan. As-sirri rahasia. Sirrun rahasia. Apa sirrun? Rahasia. Ya. Yang kelima, wasiqatu bikulli ahadin. As-siqatu bikulli ahadin. Percaya kepada semua orang. Ya. Percaya kepada semua orang. Ingat, makhluk Allah itu ada yang baik, ada yang belum baik. Yang belum baik ini biasanya akan memberikan pengaruh buruk. Kita sudah diajari sejarah. Ketika Nabi kita, bapak kita, Adam alaihissalam, percaya, walaupun dikatakan bukan masuk golongan percaya, tapi terpengaruh oleh omongan syaitan. Manusia omongannya memberikan harapan, akhirnya terpengaruh dan percaya. Apa yang terjadi setelahnya? Ternyata itu bisikan keburukan dari syaitan, dan itu akan tetap ada sampai kepada zaman kita sekarang. Ada kawan bawa kotak kecil. Ada kawan bawa kotak kecil, mereknya A,
MILD. Apa ini? Nota kecil mereknya AMILD. Putih kan? Warna ikut saya. Kemana? Ke belakang, ke bawah bawah belakang. Kenapa represi? Kita cari penyegaran. Ini ada kata kecil. Pergilah ke belakang sana. Percaya. Karena dikatakan ada lokak tadi, percaya. Pas ikut di sana, keluarlah kotak kecilnya ada 2 batang. Kita bagi, sebagai tanda persahabatan kita yang sejati. Walaupun saya punya 2, saya bagi. Kamu 1, saya 1. Ada itu? Ada Ada CCTV di bawah, di pohon apa? Pohon paul. Ada CCTV situ. Percaya. As-siqatu bi kulli ahadin. Semua orang dipercaya. Lihat ini. Perhatikan ini. Sikoh percaya. Percayanya sangat percaya, yakinnya, mudahnya percaya. Dia ngomong seperti ini percaya, diajak ke seperti ini percaya. Laju kaki ada Ustaz Ganip, ada Ustaz Ganip, saya lihat tadi ke Bapak, Ustaz Fadol kuliah, laju, aman. Aman. Insya Allah aman. Pakai insya Allah deh. Insya Allah aman. Pakai insya Allah. Nabda bil basmalah. Pakai nabda bil basmalah. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah tidak. Yang kelima, as-siqatu bikulli ahadin. Pada setiap orang dia mudah percaya. Dia berikan percayaannya kepada setiap teman. Akhirnya dia tergelincir. Terakhir, la ya'rifu sadiqahu min aduwihi. Yang terakhir, la ya'rifu sadiqahu min aduwihi. Tidak bisa mengenali mana teman, mana lawan. Karena sikoh tadi, kepercayaan yang diberikan kepada semua orang, akhirnya dia tidak mengenali. Ini teman saya, ini bukan teman saya. Semuanya dianggap temannya. Bahkan orang yang ingin menjerumuskannya pun dianggap temannya. Bahkan orang yang bisa memberbahayakan dirinya pun dianggap temannya. Tujuan saya ke pesantren ini adalah membawa amanah dari orang tua, menjalankan perintah dalam agama ini. Talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu adalah wajib, perintah agama. Amanat orang tua, nak berangkatlah ke pesantren. Ayah dengan ibu akan berjuang di rumah, untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Berjuanglah di pesantren untuk mendapatkan ilmu. Bawalah pulang ilmu sebanyak-banyaknya. Itu kado terbaik bagi kami. Itu imbalan terbaik bagi kami, orang tuamu. Ketika kau pulang, bawa ilmu yang banyak. Ketika kau pulang dengan akhlakmu yang terbaik. Itulah kado terbaik. Itulah yang akan menebus semua keringat kami, akan menghilangkan letih kami, akan menghapuskan air mata kami. Kata orang tua kami, amanah orang tua. Amanah orang tua. Nah, dengan amanah ini kita lihat mana teman saya. Teman itu adalah orang yang membantu kita untuk menjadi baik. Itu teman.
Ada kawan ngajak kita lomba dalam hafalan. Siap? Nah ini teman. Ada teman yang ngajak kita berlomba dalam menghafal Al-Quran. Ini tuh teman. Kenapa? Mengajak kita dalam kebaikan. Kita lomba. Kita lihat nanti siapa yang nilainya terbaik, saya atau kamu. Ini tuh teman. Ini teman. Mengapa? Mengajak kepada kebaikan, mengajak kita untuk semangat belajar supaya meraih nilai terbaik. Ada teman ngomong, kita lihat bulan ini tabungan siapa yang paling banyak, tabungan saya atau tabungan kamu? Ini teman. Teman mengajak kita untuk pandai menyisihkan sebagian daripada uang saku kita. Jangan sampai dikasih 100.000 seminggu habis. Ditambah orang tuanya, ditambah 200.000 habis, ditambah 300.000. Ada teman, mumpung masih muda, kalau sudah tua tak bisa kita makan banyak, makan habis 300.000. Mumpung sehat, yuk kawan sebelah sakit, diberikan Ustaz Gamal nasi goreng tak habis. Mumpung sehat, ke kantin 100.000 sejam habis, 300.000 seminggu habis. Ini bukan teman. Kenapa? Mengajak kepada keburukan, kemudaratan. Kenali siapa teman kita, kenali siapa yang bukan teman kita, musuh kita. Sekali lagi, kerangkanya mudah, sederhana. Yang mengajak kepada kebaikan itu teman kita, kenali itu. Yang mengajak ke bawah pohon pau, bawa kotak putih tadi, itu bukan teman, itu musuh kita. Ini enggak. Bahkan yang lebih parah, teman dijadikan musuh, musuh dijadikan teman. Ini parah. Ini salah satu hal penting bagi kita, sehingga kita sukses mengamalkan perintah agama. Ketika kita hadir di pesantren ini, kita juga memegang amanah dari orang tua kita yang kita bawa dari rumah ke pesantren. Libur siap bawa kado terbaik untuk orang tua kita. Siap-siap membawa kado terbaik. Kapan libur? Sudah dapat bocoran? Belum. Dibocorkan antara tanggal 15, tanggal 20. Tunggu edaran nanti. Supaya tenang. Tidak apa-apa dibocorkan supaya tenang. Apa yang terakhir? La ya'rifu sadiqahu min aduwihi. Aduun musuh, sadiqun teman. Apa arti sadiqun? Teman. Aduun musuh. Kenali ini teman saya, kenali ini musuh saya. Ini bisa menyebabkan saya khianat kepada amanah yang dititipkan oleh orang tua saya. Lihat baju kita rapi, siapa yang belikan? Kain kita robbani semua, yang belikan siapa? Banyak kalau mau dihitung-hitung yang lain. Mana bakti kita? Karena kita masih sekolah, bakti kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, bukan sekedarnya. Bukan sekedarnya, katakan sungguh-sungguh itu antuk masih tetap berusaha, wudhu dulu, belajar lagi, itu sungguh-sungguh namanya. Baru pegang buku sedikit ngantuk, sudah bukunya kalah, minggir, ambil bantai,
ambil bantal tidur. Itu bukan sungguh-sungguh, ala kadarnya saja, belajar ala kadarnya. Ya. Sungguh-sungguh itulah ngantuk masih berusaha. Ya, apa kira-kira yang menghilang ngantuk? Wuduk dulu, ambil lagi buku belajar lagi. Ya. Itu sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh itu katakan antri pada saat kita antri makan itu. Yang putri kan, antri kamu putranya jarang antri juga. Ya. Namanya antri makan, tapi dia antri sambil membaca buku itu sungguh-sungguh namanya. Ya. Kenapa awak nak belajar nanti di kelas ini? Waktunya tidak tepat, tempatnya juga tidak tepat, alasannya. Waktunya tidak tepat, sekarang waktu makan, jadi harus makan. Ya. Sekarang waktu ngantuk, berarti kita harus ngantuk. Ya. Sungguh-sungguh itu adalah ketika kita menemui kendala, dan kendala itu kita berusaha semaksimal mungkin menjauhkan kendala itu untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Itu namanya sungguh-sungguh. Ya. Baru namakan al-jiddu. Baik, ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Sittu khisalin yu'rafu bihal jahil. 6 ciri sifat orang bodoh. Yang pertama tadi apa? Al-ghadabu fi ghairi syai'in. Yang kedua, al-kalamu fi ghairi naf'in. Yang ketiga al-'izzatu, wa itu artinya dan, al-'izzatu fi ghairi maudi'iha. Yang keempat, ibsa'us sirri, menyebarkan rahasia. Yang kelima, as-sikatu bi kulli ahadin, mudah percaya kepada semua orang, tidak dilihat dulu. Yang terakhir, la ya'rifu sadiqahu min aduwihi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.